Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan psikologi. Apa itu pemeriksaan psikologis? Pemeriksaan psikologis adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi tentang individu yang dilakukan untuk mengungkap sisi dalam individu dengan menggunakan pendekatan sistematik. Pemeriksaan ini bersifat prediktif dengan metode yang terstandar, valid, dan reliable. Oke, sedikit overview tentang psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mind, brain, and behavior. Secara umum, perilaku itu sendiri menurut Kurt Lewin adalah fungsi dari person dan lingkungan. Artinya, perilaku yang tampak pada individu adalah hasil dari interaksi antara karakter individu dan situasi. Oleh karenanya, hasil pemeriksaan psikologis merupakan perwujudan dari kondisi murni individu dan error yang diakibatkan oleh faktor lain di luar dirinya. Namun demikian, pemeriksaan psikologis telah didesain sedemikian rupa sehingga meminimalkan error dan mengungkap skor tampak individu mendekati keaslian sisi dalam individu. Oke, lalu apa yang diungkap dari pemeriksaan psikologis itu? Pemeriksaan psikologis, oke. Kita bayangkan bahwa manusia itu ibarat gunung es di tengah lautan. Jadi kalau kita melihat gunung es di tengah lautan itu kan yang kelihatan itu kan hanya ujung gunung atas ya, sedangkan badan gunungnya itu kita nggak kelihatan karena dia ada di bawah permukaan laut. Nah, begitu manusia, jadi yang di bagian atas gunung itulah perilaku yang tampak, dimana semua orang bisa melihat, kita dengan kasat mata bisa melihat, tetapi situasi yang ada di badan gunung atau di bawah permukaan laut nggak bisa kita lihat kalau kita tidak dibantu dengan tools atau alat yang bisa mengukur sisi dalam dari badan gunung tadi gitu, atau sisi dalam dari manusia tadi itu. Nah, sehingga kalau diilustrasikan dengan gunung es di tengah lautan, maka pemeriksaan psikologis itu menjadi penting untuk mengungkap apa ya, untuk mengungkap hal-hal yang tidak kelihatan secara kasat mata. Apa saja misalnya? Ya, ada kepribadian, sikap, persepsi, tata nilai, dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan atribut psikologis. Jadi secara umum memang pemeriksaan psikologis ini akan mengungkap kemampuan umum, kepribadian, dan sikap kerja. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita ketahui bahwa pemeriksaan psikologis itu penting karena individu itu kan punya variasi perbedaan yang sangat banyak. Masing-masing individu punya keunikannya sendiri-sendiri. Sehingga kita ingin memastikan sebagai pemberi kerja atau organisasi atau institusi, kita ingin memastikan bahwa memang kita akan mendapatkan orang yang tepat. Dari sekian variasi perbedaan individu itu, mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Di situ kita ingin mencocokkan orang ini dengan pekerjaan atau istilahnya person job fit gitu. Nah, jelas bahwa perbedaan karakteristik ini menjadi penting bagi pemerhati tenaga kerja karena ya tadi itu ingin mencocokkan dengan kebutuhan. Nah, kita tahu para pelamar ini, para karyawan ini memiliki pengetahuan yang banyak, bervariasi, keterampilannya juga bervariasi, kemampuannya, minatnya, gaya kerjanya dan sebagainya itu kan variasinya cukup banyak, sehingga kita akan memotret perbedaan ini secara tepat gitu ya, secara tepat dan cocok nantinya sesuai dengan kebutuhan organisasi ke depan. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam tes psikologi. Secara umum, tes psikologi itu jenisnya ada dua ya. Yang pertama, tes yang mengungkap maksimal performance. Biasanya disajikan dalam bentuk tes kemampuan actual ability dan potential ability.
Yang jenis kedua itu jenis yang typical performance. Disajikan dalam bentuk tes yang menggunakan teknik proyektif dan juga teknik non-proyektif. Teknik proyektif itu biasanya dengan menggunakan gambar ya, atau kartu-kartu yang berisi gambar. Kalau teknik yang non-proyektif biasanya menggunakan semacam skala ya, semacam inventory. Nah, secara umum jenis tes psikologi itu kemudian dikenal sebagai jenisnya ini ada tes kemampuan atau kecerdasan umum, di mana nanti hasilnya dalam bentuk IQ. Selain itu ada yang namanya tes bakat. Nah, tes bakat ini disajikan biasanya untuk mengungkap aspek-aspek terkait dengan kemampuan mekanika, kemampuan berhitung, penalaran, pemahaman, logika pikir, dan sebagainya. Jadi banyak sekali baterai tes untuk tes bakat ini. Ini hanya salah satu atau beberapa contohnya saja. Selanjutnya ada typical performance itu biasanya diungkap dengan menggunakan tes kepribadian. Nah, apa aja aspek yang diungkap dalam tes kepribadian? Macam-macam. Sebagai contohnya, di sini bisa disajikan stabilitas emosi, penyesuaian diri, hubungan interpersonal, kepercayaan diri, motivasi, daya tahan terhadap stres, dan sebagainya. Selain itu juga, selain tes kepribadian juga kita mengungkap tes sikap kerja. Nah, biasanya tes sikap kerja ini isinya apa aja? Isinya adalah sistematika kerja, ketelitian kerja, kecepatan kerja, daya juang, daya tahan. Nah, itu beberapa tes psikologi yang populer digunakan sejauh ini. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang metode. Metode di dalam melaksanakan pemeriksaan psikologis. Banyak sekali metodenya ya. Beberapa di antaranya di sini disebutkan ada paper and pencil test, kemudian ada IC, ada observasi, wawancara, lalu apa lagi? Presentasi individual bisa jadi in basket, game bisnis, maupun leaderless group discussion. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk tes berdasarkan ininya. Yang pertama kita lihat berdasarkan cara administrasinya ya. Cara bagaimana tes itu disajikan. Yang pertama itu ada model speed test versus power test. Kalau speed test itu kalian harus mengerjakan menurut aturan waktu tertentu. Jadi kalau sudah lebih dari waktu itu akan dihentikan secara dipaksa karena memang waktunya cuma segitu. Namun kalau power test itu tidak dibatasi atau tidak dikejar-kejar waktu, akan tetapi peserta tetap diminta untuk menggunakan waktu seefisien mungkin. Dan kuncinya ketika power test itu semua item atau pernyataan di dalam tes itu harus direspon. Jika tidak, maka tidak bisa di-skor. Yang berikutnya adalah group test versus individual test. Jadi secara administrasi, ada tes yang diselenggarakan secara klasikal, berkelompok, namun ada juga yang memang spesifik dikerjakannya hanya pada individu saja, tidak secara berkelompok. Nah, selanjutnya ada jenis paper and pencil test versus performance test. Kalau paper and pencil itu sifatnya kita mengerjakan secara tertulis. Ada beberapa lembar kerja yang harus kita isi. Sedangkan performance test itu kita menampilkan apa yang diminta. Nah, yang selanjutnya yang terakhir terkait dengan administrasi itu ada namanya aptitude, ada yang namanya proficiency. Aptitude itu tes bakat ya, sedangkan kalau proficiency itu tes kecakapan. Selanjutnya dari sisi konten. Dari sisi konten itu pun terbagi menjadi beberapa ya. Ada sisi kontennya itu aptitude and ability test. Jadi tes bakat dan tes kemampuan. Tes bakat itu contohnya nanti misalnya tes dalam bentuk seperti tes kemampuan berhitung, tes kemampuan mekanika tadi, tes kemampuan menentukan pola dan sebagainya. Sedangkan ability test itu tes kemampuan. Itu biasanya bentuknya seperti penalaran, kemampuan aritmatik ya. Seperti itu dan juga verbal. Nah, yang berikutnya itu ada namanya tes jenis kepribadian, tes kepribadian. Kemudian ada tes yang memang nanti mengacu pada minat tertentu.
isi-isi pertanyaannya itu. Dan kemudian ada work sample test, jadi ada contoh pekerjaan, kemudian kita harus merespon. Dan yang berikutnya ada situational judgment test. Ini dasarnya ada situasi yang harus kita respon. Selanjutnya kita bicara siapa sih yang memenuhi syarat untuk melakukan asesmen psikologis terhadap individu atau yang memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan psikologis. Yang jelas adalah psikolog ya. Psikolog yang berkualifikasi, punya kualifikasi, punya sertifikasi. Psikolog-psikolog ini yang akan mengintegrasikan data. Namun demikian untuk yang mengadministrasikan data itu mungkin bisa bukan psikolog, artinya memang staf psikolog. Yang belum psikolog itu boleh selagi memang memenuhi persyaratan tertentu ya, mampu mengadministrasikan, memiliki pengetahuan tentang alat tes dan lulusan psikologi. Nah, itu syarat siapa yang harus melakukan pemeriksaan psikologis. Nah, kemudian terkait dengan lama waktu. Nah, lama waktu pengerjaan itu sangat tergantung pada jenis tes yang dipilih. Karena tadi kan ada yang model speed test, ada yang model power test, dan ada yang modelnya paper and pencil, ada yang modelnya performance study, dan sebagainya. Jadi lama waktu sangat tergantung. Tetapi biasanya dalam satu kesempatan untuk mengungkap standar pemeriksaan psikologis itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam ya. Nah, selain lama waktu, kita juga bicara mengenai hasil pemeriksaan. Nah, bagaimana hasil pemeriksaan psikologis itu digunakan? Oke, sekali lagi yang harus kita cermati bahwa hasil pemeriksaan psikologi itu sifatnya rekomendatif. Jadi kita merekomendasikan kepada institusi atau organisasi terkait dengan sekelompok kandidat gitu untuk institusi atau organisasi ini mengambil keputusan. Jadi sifat pemeriksaan psikologis itu hanyalah salah satu bahan pertimbangan saja untuk menentukan lolos tidak lolosnya seseorang. Jadi dari hasil pemeriksaan psikologis, kita merekomendasikan bahwa berdasarkan aspek-aspek ukur dari aspek-aspek yang sudah disepakati bersama dengan pemberi kerja atau dengan institusi di awal pemeriksaan psikologis, kemudian kan diperoleh kriteria rekomendasi. Nah, kriteria rekomendasi itu pun dibangun berdasarkan diskusi bersama juga. Artinya memang level berapa yang ingin dicapai. Gray areanya mana? Dari level 1 sampai dengan 5, di mana 1 adalah sangat buruk ya, kemudian 5 itu sangat baik. Mana dari aspek psikologis ini di level mana yang akan diambil sebagai karyawan. Misalnya di level 3 itu rata-rata ya, atau mungkin mau ambil yang di level 4 yaitu baik, sehingga nanti gray areanya itu 4. Ketika individu ini mendapatkan hasil pemeriksaan yang kurang dari 4, artinya nanti ada kemungkinan rekomendasinya tidak di posisi yang paling tinggi atau dapat disarankan, tetapi mungkin di bawahnya gitu. Jadi kriteria rekomendasi ini sangat tergantung dari kesepakatan batasan mana yang akan digunakan oleh perusahaan atau institusi ini dalam menentukan profil psikologis karyawannya. Nah, apa saja kriteria dari rekomendasi itu? Kalau secara umum itu sangat tergantung juga dari kebutuhan ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Tergantung dari diskusi awal. Misalnya ada yang karena mungkin yang ngelamar banyak sekali ya, kemudian memang akan sengaja digunakan untuk cutting off gitu. Nah, lalu dibuatlah 2 aja misalnya, direkomendasikan atau tidak nih gitu. Keputusannya langsung iya atau tidak gitu. Iya direkomendasikan atau tidak. Ada juga yang menggunakan 4 kriteria, yaitu dapat disarankan, pasti dapat disarankan, kurang disarankan, dan yang terakhir tidak disarankan. Jadi kriteria rekomendasinya itu sangat tergantung pada kebutuhan. Nah, maknanya apa? Ya, makna dari kriteria rekomendasi sekali lagi itu memang
untuk bahan pertimbangan saja, karena selain pemeriksaan psikologis, tentunya perusahaan sudah juga melakukan tahapan yang lain. Misal wawancara dengan user, kemudian track record gitu kan, menelaah portofolio kandidat, juga mungkin referensi dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pendukung data untuk mengambil keputusan di akhir. Jadi sekali lagi, tes atau pemeriksaan psikologis itu bukan satu-satunya faktor pengambil keputusan, tetapi dia hanya menjadi salah satu pertimbangan saja atau rekomendasi untuk lolos atau tidaknya seseorang. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah KD dan TD, KD itu kurang disarankan dan TD itu tidak disarankan, itu otomatis tidak lolos? Sekali lagi, bahwa pertanyaan ini akan saya jawab seperti yang sebelumnya tadi, bahwa masalah lolos dan tidak lolos pemeriksaan atau aktivitas seleksi di organisasi itu sangat tergantung dari institusinya atau organisasinya, karena sifat pemeriksaan psikologis yang rekomendatif tadi itu. Nah, bisa jadi institusi itu memang ingin mencari kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, karena mereka mempertimbangkan jika mendapatkan kandidat yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan, maka cost atau biaya untuk pengembangannya tidak besar gitu ya, karena udah siap kerja gitu, jadi bisa langsung digunakan. Namun demikian, ada juga yang kemudian mempertimbangkan bahwa KD dan TD itu bisa dijadikan semacam in the pipeline untuk di assign, karena mempertimbangkan bahwa ada keunggulan yang dimiliki oleh kandidat-kandidat ini gitu. Dari mana tahunya? Ya dari laporan psikologisnya, kan dalam laporan psikologis pasti dijelaskan dinamika individu, keunggulannya, kelemahannya, kemudian saran yang untuk pengembangannya dan sebagainya. Mungkin dibaca secara detail, kemudian diperoleh semacam pertimbangan bahwa wah, dia punya nih keunggulan-keunggulan yang kita butuhkan, meskipun di sisi lain punya kelemahan. Kemudian institusi akan berpikir bahwa ada kelemahan, mungkin tidak masalah, karena keunggulan yang kayak gini saya susah nih cari orang yang kayak gini, sehingga yang kelemahannya itu mungkin kita akan berikan alokasi anggaran lah atau biaya untuk pengembangan biar kelemahannya itu bisa diatasi gitu. Itu ya boleh-boleh aja kan gitu. Jadi artinya KD ataupun TD ini tidak kemudian kok otomatis tidak lolos. Belum tentu juga, ketika kemudian ada pertimbangan khusus lainnya gitu. Sehingga membaca laporan psikologis itu memang tidak hanya di endingnya ya yang tidak direkomendasikan ataupun direkomendasikan, tetapi dinamika individunya ini yang kemudian harusnya ditelaah secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya, mengapa organisasi perlu menggunakan pemeriksaan psikologis? Ya kan? Karena ini konteksnya psikologi kerja, jadi pemeriksaan ini memang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, biasanya untuk apa sih organisasi itu meminta bantuan jasa psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologis? Paling populer sih untuk seleksi ya. Paling populer nih untuk seleksi. Nah, untuk menyeleksi karyawan dalam rangka mengisi manpower planningnya organisasi. Memang mereka benar-benar ingin cari orang yang fit atau cocok dan diprediksi akan sukses ke depan gitu kan. Nah, selanjutnya itu untuk placement. Jadi sudah ada orangnya, tetapi organisasi masih agak kebingungan nih untuk menempatkan mereka di mana ya gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan model assessment psikologis dalam bentuk potential review. Jadi ingin mereview potensi-potensi mereka, cocoknya di mana nih. Akhirnya kemudian di person job fit kan. Jadi dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan pekerjaannya, dengan orangnya, dengan potensi yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya apalagi yang paling populer juga ini untuk training and development. Jadi ini individunya udah kerja nih ya, udah jadi karyawan. Lalu organisasi ini ingin mengupgrade mereka atau mengembangkan mereka. Nah, salah satu bahan pertimbangannya adalah melihat profil psikologisnya gitu.
Makanya dilakukan pemeriksaan psikologis. Jadi biar mereka mendapatkan upgrading yang pas gitu. Sebenarnya dari sisi apa sih yang harus di-upgrade? Dari sisi kepemimpinannya kah, dari sisi komunikasinya kah, dari sisi kemampuan berpikirnya kah, dan sebagainya. Itu dari profil psikologis bisa dilihat. Selanjutnya apalagi orang menggunakan pemeriksaan psikologis, organisasi menggunakan pemeriksaan psikologis, selanjutnya adalah untuk promosi. Jadi untuk memastikan bahwa ini memang kandidat yang benar-benar siap untuk untuk menempati posisi ke depan. Juga bisa untuk career exploration and guidance. Ya, artinya dengan melihat melihat potret karyawannya, maka manajemen kan akan mudah ya untuk kemudian mencocokkan dengan career path-nya gitu, dan kemudian juga akan mudah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki. Selanjutnya juga bisa untuk menjadi bahan manajemen untuk melakukan program evaluasi. Jadi dengan pemeriksaan psikologis kemudian diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari manajemen untuk segera ditindaklanjuti sebelum nanti akan menjadi bom waktu bagi pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Demikian akhir dari pemaparan kita tentang pemeriksaan psikologi. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.